Oke, oke kita mulai ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru join. Jadi untuk belajar bersama ASPD dari Bimbel Cahaya diadakan di setiap hari Minggu. Tapi mungkin waktunya nggak setiap minggu ya, tapi di hari Minggu yang pasti nanti ada pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika IPA gitu. Atau ya, untuk saat ini yang dari Bimbel Cahaya fokusnya memang masih di IPA ya, karena ya banyak yang kesulitan di IPA juga, dan juga bahasa Inggris nantinya bakalan dikembangin juga kok ke yang lain. Oke, dan teman-teman yang baru join nih, sebelum kita mulai pembahasannya di soal-soal yang bakalan kita kerjakan bareng-bareng nanti, nah Miss ada satu permainan nih. Ya sebenarnya nggak permainan-permainan banget sih. Kalian juga apa ya, harus mengingat-ingat kalau misalnya kalian pernah belajar tentang ini, atau ya kalian menebak lah ya, menebak kira-kira jawaban mana yang tepat. Oke, jadi gamenya ini mudah. Kalian tinggal ketik A atau B di kolom chat tentang jawaban yang benar mana. Maksudnya yang benar itu adalah ketika Miss ucapkan, ketika Miss pronounce the word, eh, kalian harus nebak nih word mana yang sesuai sama apa yang Miss ucapkan gitu. Kira-kira bisa kita coba? Bisa ya? Oke, jadi ini tapi harus cepet loh ya. Jadi nanti Miss hitung sampai 10 deh. 10 itu lumayan lama sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti Miss hitung sampai 10 terus kalian eh, tulis di kolom chat itu mana sih jawaban yang benar gitu ya. Mana yang Miss sebutkan dalam bahasa Inggris. Oke? Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama ini untuk pelatihan ya. Nanti kalau sudah paham langsung yang selanjutnya nih. Tinggal ya cuman sedikit aja kok. Oke, yang pertama, pilih A atau B. Choose A or B. Back, back. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Loh, ini kok nggak ada yang balas ini di sini, di kolom chat ini. Ini jawabannya A atau B. Mis ulang lagi ya. Big, big, big. Oke? Udah tahu jawabannya? Sekarang tulis di kolom chat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Nah, Miss cek ya. Jadi di sini ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, jadi untuk jawaban yang benar adalah yang B. Jawaban yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena Miss mengungkap pronouncing the word itu secara singkat, big. Nah, kalau misalnya ini itu kita pronounce-nya lebih panjang sedikit gitu. Jadinya big, big. Meskipun di akhir itu kayak sama-sama apa ya? Kayak kedengaran sama-sama G ataupun K, tapi di sini kelihatan berbeda dari pengucapannya. Jadi kalau misalnya Miss bilang big itu yang ini, kalau big itu yang ini. Nah, dan ini yang membedakan ini, kenapa kok bisa sih Miss dalam bahasa Inggris itu berbeda kayak gitu. Nah, selain dari penulisannya aja yang kelihatan beda ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu juga ada yang namanya phonetic sound. Jadi ya bentuknya seperti ini. Ada yang vowels dan ada yang consonants. Nah, ini Miss kasih tahu sekarang ya. Jadi nanti bisa dikira-kira nih ya setelahnya yang jawabannya kira-kira yang tepat yang mana. Oke. Yang panjang, yang panjang itu I dan titik dua kayak gini bentuknya. Kelihatan ya. Nah, ini kalau diucapkan itu jadinya sheep. Kalau yang ini sheep. Kayak big tadi. Big, big. Kalau yang ini sheep,
big gitu. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi, yang ini, yang ship ini kalau kalian ucapkan itu sebenarnya mirip kayak kalian mau ngucapin huruf E, tapi nggak sepenuhnya E gitu. Jadi big, ship. Nah, sedangkan yang ini full huruf I. Jadi ship, big gitu. Nah, jadi dari sini kelihatan ya perbedaannya. Atau paling nggak kalian sudah sedikit mengetahui lah, oh kayaknya bedanya di sini, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi ya ke words-nya tadi. Nah, kita tadi sudah dapat yang ini, jadi kita eliminasi yang ini, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, perhatikan baik-baik. Bird, bird, bird. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ayo, yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Halo, are you guys still with me? Atau mungkin Miss harus off cam nih ya? Kayaknya jaringannya mulai lemot. Oh, oke oke. Miss ulang ya, tapi Miss kayaknya harus off cam dulu sebentar. Supaya mungkin jaringannya lebih lancar gitu. Oke, wait ya. Nah, oke. Miss ulangin ya. Di antara ini. Oke, Miss hapus dulu yang atasnya ya. Wait. Here. Nah, aduh, aduh. Oke, jadi kalian tentukan ya, A atau B dari bird, bird, bird. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, ini yang jawab kan cuma Putri Melati. Oh, oke, yang lainnya baru masuk nih. Oke, yang lainnya jawab A, dan A. Oke. Nah, kalau yang ini sayang banget kalian semua salah. Jadi, Miss tadi kan bilang bird, ya, bird. Bird itu yang ini, yang B. Nah, kalau yang ini terus gimana dong, Miss? Yang ini kita pronounce-nya itu beard. Jadi ini jenggot, ya, jenggot. Yang brewok gitu loh. Nah, ini beard. Kalau yang ini bird. Oke. Tadi kan ada di yang di sini kan, kalau misalnya bird itu menggunakan ini, sheep, big, bird gitu. Kemudian yang ini sheep, panjang nih, sheep atau big atau beard gitu. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya, oh ini ada nih malah yang Miss tulis di sini ada sheep sama sheep. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti Miss coba lihat kira-kira kalian bisa membedakan atau tidak. Oke, yang selanjutnya pig, pig, pig. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, jadi ada yang jawab A, ada juga yang jawab B. Nah, ini sudah mulai panas nih, sudah memperhatikan yang tadi. Oke, jadi yang benar itu jawabannya pig, karena dia lebih panjang ya, pig. Kalau yang ini, pig, pig. Jadi dia singkat aja. Oke, yang selanjutnya, sheep, 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 sheep. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, widih.
Pinter-pinter nih sudah. Waduh, bangga banget sekarang Miss. Wah, nanti bisa lebih tahu lagi nih ke depannya kalau udah diajarin hal yang seperti ini. Jadi nanti kalian pronunciation-nya juga jadi lebih bagus karena kalian tahu gitu. Kalau misalnya ternyata memang ada perbedaan ya, meskipun tulisannya kayaknya penyebutannya sama-sama I gitu. Nah, tapi ternyata ada bedanya sedikit gitu. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir ya, breath, 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 breath. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Weh. Ini bener juga nih semua jawabnya B. Ini breath ya. Yang ini jawabannya. Yang BREATH. Di akhirnya itu ada TH. TH ini kalau kita pronounce-kan dalam bahasa Inggris itu jadinya kayak gitu. Kalau denger ya. Jadi kalian misalnya gigit lidah gitu, terus kalian tiup gitu. Nah, jadi gitu. Breath. Kalau breath itu artinya nafas, kalau breathe itu artinya bernafas. Nah, jadi itu bedanya ya. Sama-sama nih penulisannya, tapi karena ini semua itu kata benda, nah jadi ini Miss masukkan di sini yaitu breath. Kalau yang ini gimana? Yang ini bread. Jadi D gitu. Kalau yang ini seh gitu. Oke. Nah, itu dia games kecil-kecilan kita di awal. Jadi Miss harap nanti ke depannya kalian juga bisa ya, sedikit lah ya paling enggak pronunciation untuk beberapa kata-kata yang di sini tadi. Oke, mari kita lanjut ke soal yang sesungguhnya yang mau kita bahas ya. Oke, nah ini teman-teman yang dari Sleman mungkin udah pernah lihat juga soal yang contohnya kayak gini, tapi teman-teman yang dari tempat lain, dari Bantul, Gunung Kidul dan sekitarnya. Nah, bisa lihat nih ya, kita bakal bahas PPAD Sleman. Yang pertama di tahun kemarin, ini ada satu greeting cards, kemudian ini Miss ambil dari buku latihan ASPD juga. Ini juga ada beberapa procedure text dan conversation. Nah, jadi kita tadi kan mulainya jam 2 ya. Nah, jadi nanti kita bakalan selesainya jam 3.30. Jadi jam 15.30 seperti itu. Oke. Oke, kita bakalan bahas yang pertama ini. Nah, di sini eh, yang kalian ketahui tentang greeting cards itu kan biasanya dia ini Miss exit dulu ya. Bentar. Oke. Oke, jadi di greeting cards itu kan fungsinya buat eh, kita untuk memberikan ucapan ya, memberikan ucapan kepada orang yang ingin kita beri ucapan ya pastinya ya, singkatnya kayak gitu. Kita ngasih ucapan kepada seseorang menggunakan card gitu atau menggunakan apa namanya? Satu bisa bentuknya ya gambar lah atau mungkin eh, foto yang kalian kirimkan langsung ke orangnya ya. Jadi macam-macam ya bentuknya greeting card kalau sekarang nggak cuman kayak dulu kalau greeting card itu benar-benar yang card gitu, nggak bisa kalau yang enggak gitu. Tapi sekarang kan kita kan ya sudah di era di mana semuanya pakai HP, di mana semuanya pakai gadget. Jadi pastinya kita bisa menggunakan ya macam-macam lah ya gitu. Atau mungkin dari kalian juga tahu Canva. Nah, itu kita juga bisa menggunakan bikin greeting card menggunakan Canva gitu. Gampang banget dan banyak juga template-nya di situ. Oke. Em, jadi greeting card itu kan fungsinya memang untuk memberi ucapan kepada seseorang ya. Nah, dan dari greeting card sendiri itu juga ada yang namanya pengirim dan juga penerima. Pengirimnya siapa dan penerimanya siapa. Tapi dalam greeting card nggak selalu ada nih ternyata. Sama kayak di sini nih. Kalau di sini kelihatannya mungkin adalah nama ya, adalah nama kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin apakah itu pengirimnya, apakah itu orang yang dituju. Nah, kita cek ya. Nah, kemudian yang pasti dalam greeting card itu ada ucapan, ucapan atau wishes
bisa juga berupa harapan atau mungkin doa gitu kepada orang yang kita berikan ucapan gitu. Sebentar. Ini oke. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita lihat ya. If I could have one thing for you, I know what that would be. That all your dreams and wishes come true. You have been a wonderful father to me. Jemima. Many happy returns of the day, Dad. Nah, oke, dari sini baru kelihatan nih. Kan dalam teksnya ini tadi dia si pengirimnya, si penulisnya atau si eh, pemilik surat ini yang mengirimkan surat ya. Aduh, itu dia mengucapkan sesuatu kepada ayahnya. Karena di sini ada father gitu. Di sini ada father, kemudian di sini juga ada dad. Nah, berarti ini ditujukan kepada ayahnya. Ke ayahnya siapa? Ke ayahnya pengirimnya. Dan pengirimnya itu siapa? Pengirimnya itu Jemima. Kenapa? Karena di sini dia nulis namanya aja, sedangkan dia di sini menyebutkan kalau dia eh, wish atau mengharapkan atau memberikan doa lah ya ke ke ayahnya gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita artikan jika aku eh, bisa memiliki satu hal untukmu atau bisa eh, mengharapkan satu hal untukmu, aku tahu yang eh, apa itu, aku tahu apa itu atau aku tahu apa yang akan aku inginkan untuk kamu gitu. Nah, that all your dreams and wishes come true, yaitu semua harapan dan semua mimpi dan harapan kamu terwujud. You have been a wonderful father to me. Kamu telah menjadi ayah yang luar biasa untuk aku, Jemima. Many happy returns of the day. Uh, semoga ini bisa juga artinya semoga atau semoga kebahagiaan selalu meliputi diri kamu gitu. Selalu karena di sini kan uh, many happy returns of the day, Dad. Nah, jadi ini ditujukan ke ayahnya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ya di sini tadi Jemima itu mengirim greeting card ini ke ayahnya dan juga mengharapkan beberapa hal yang dia ucapkan di sini. Oke. Now we move to the question. Which of the followings are in line with the text? Miss izin minum sebentar. Oke. Which of the followings are in line? Jadi dari kata-kata ini, dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini, mana yang sesuai sama yang ada di greeting cards? Oke. Nah, di sini ada sender dan receiver. Bagi kalian yang mungkin lupa-lupa ingat nih, sender ataupun receiver itu berbeda ya. Jadi kalau sender itu berarti pengirim, sender itu pengirim, pengirim. Nah, pengirimnya ini bisa berarti juga kalau dia itu adalah si penulisnya. Jadi writer, penulis, penulis ataupun ini bisa juga author. Gitu. Oke, kemudian kalau misalnya receiver, receive dari kata receive, menerima, itu artinya penerima. Penerima. Oke. Penerima dan sender atau pengirimnya. Nah, ini berbeda ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke, kalau sender itu berarti pengirim, kalau receiver itu penerima. Karena nih Miss nemuin beberapa kali itu murid Miss itu kebalik nih gitu antara pengirim sama penerima kayak gitu. Padahal udah berulang kali gitu. Jadi uh, ya perlu diperhatikan ya gitu. Meskipun ini gampang bagi sebagian orang, tapi kadang-kadang ada juga yang ya masih lupa lah ya gitu. Oke, jadi jangan sampai soal yang mudah ini bikin kalian malah salah gitu. Oke, kemudian kita balik lagi ya. Di sini, the sender writes the text to her father on Father's Day. Jadi ini
pengirim itu menulis teks, menulis naskahnya ini tadi atau teksnya itu tadi ke ayahnya pada Father's Day atau Hari Ayah. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban yang tepat ya. Nah, tapi kita keep dulu. Kita lihat lagi yang selanjutnya. The sender writes the card to her father on his birthday. Biasanya kalau misalnya birthday, pasti kita kan uh, mengucapkan secara langsung ya kalimat-kalimat yang apa namanya menunjukkan kalau ini ulang tahun gitu. Sedangkan di sini kan nggak ada nih, nggak ada yang menunjukkan kalau ini memang hari ulang tahun ayahnya gitu. Apalagi ayah kan pasti itu orang yang dekat sama dia, masa dia nggak mengucapkan selamat ulang tahun secara gamblang gitulah. Nah, jadi ini jawabannya kurang tepat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen yang cepat ya untuk jawab kayak gini, kita lihat aja kalau misalnya udah ketemu jawaban yang salah, berarti kita langsung eliminasi nih yang lainnya yang ada jawaban yang salah itu tadi. Gampangnya gitu kan. Berarti yang pasti yang ini, yang C sama yang D itu salah. Berarti kita langsung cek ke yang selanjutnya. The receiver probably gets the card every year. Nah, penerima suratnya tadi, I'm sorry, maksudnya penerima greeting cardnya ini tadi, itu mungkin, probably, itu kemungkinan mendapatkan the card every year. Mendapatkan kartunya itu setiap tahun. Nah, setiap tahun ini kita juga apa namanya ada ya perayaan Father's Day gitu kalau misalnya setiap tahunnya gitu. Nah, jadi kemungkinan ini juga benar gitu. Jadi ini juga kemungkinan benar karena Father's Day diadakan setiap tahun sama kayak Mother's Day ataupun ulang tahun pun juga sama kan. Nah, tapi balik lagi kalau ulang tahun tadi ini Jemima itu nggak mengungkapkan uh, ulang tahun gitu. Jadi ini jawabannya kurang tepat seperti itu. Oke. And then, jadi kalau misalnya dilihat dari sini kita udah langsung tahu ya jawaban yang tepat itu yang A gitu. Oke, kalau misalnya yang ini gimana, Miss? The receiver always gets the card every day. Jadi dia dapat kartu yang kayak gini itu setiap hari. Apa iya gitu? Kalau misalnya greeting card itu kita berikan setiap hari kan biasanya greeting card itu kan kita memberikannya di occasion-occasion tertentu ya, atau di waktu-waktu tertentu maksudnya ketika ada pencapaian atau perayaan ya kan maupun bisa juga bela sungkawa. Nah, jadi ini juga tidak tepat seperti itu. Oke. Nah, jadi dari sini udah bisa ya untuk menjawab. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 4. Ya, nomor selanjutnya sih ya ini karena Miss langsung ngambil random aja. Many happy returns of the day, Dad. From the sentence, we know that Jemima, blah, blah, blah. Oke, yang pertama, expects her father to be a great father. Expect ini mengharapkan, artinya juga, atau mengekspektasikan gitu, kayak kalian suka nonton-nonton ekspektasi realita di TikTok gitu. Oke, dia expects her father to be a great father. Dia mengekspektasikan atau berharap ayahnya menjadi seorang ayah yang hebat. Nah, ini tidak sesuai ya. Ini nggak sesuai sama yang dia katakan di sini. Tadi kan dia bilang, you've been a wonderful father to me. Kamu telah menjadi ayah yang luar biasa bagi saya. Ini nggak kelihatan ya biru. Kita ganti merah deh. You've been a wonderful father to me. Nah, ini nggak sesuai kan sama yang ini. Dan juga di sini, many happy returns of the day itu tadi Miss juga sempat bahas ya kalau misalnya ini kayak semoga hari-hari kamu diliputi kebahagiaan gitu atau uh, semoga kamu bahagia selalu gitu. Nah ini juga nggak sesuai gitu. Kemudian yang B, asks her father to celebrate Father's Day. Ini juga tidak benar karena dia apa namanya dia dia kan nggak meminta ya ini di sini dia lebih kayak cuman mengucapkan aja gitu ini asks asks ini artinya nggak cuman bertanya ya tapi ada juga artinya yang meminta gitu ini Miss tuliskan juga ya jadi ada expects itu mengharapkan atau mengekspektasikan
Sebelumnya Miss juga mohon maaf ya kalau misalnya kalian mendengar suara-suara yang sangat berisik karena Miss tinggal di rumah yang penuh dengan orang. Begitu. Jadi banyak suara-suara juga. Oke, jadi yang ask itu artinya bisa eh, apa tadi meminta ataupun bertanya. Nah, jadi di sini kita juga apa namanya? Kita juga harus tahu konteksnya. Kita harus tahu eh, apa yang ada di greeting card sini tadi. Jadi dia itu nggak bertanya kan, dia nggak bertanya kepada ayahnya, tapi dia meminta ayahnya untuk celebrate Father's Day. Nah, tapi kan di sini dia nggak minta ayahnya untuk celebrate, tapi dia yang celebrating the Father's Day dan dia memberikan ucapan dengan dia memberikan ucapan kayak gitu. Jadi ini kurang tepat. Nah, kemudian yang ini wishes her father to have days that full of happiness. Nah, yang ini baru tepat. Kenapa? Karena tadi kan Miss sempat jelasin kalau misalnya artinya ini semoga hari-hari kamu dipenuhi kebahagiaan. Many happy returns of the day. Nah, dan ini juga ini to have days that full of happiness. Nah, ya ini who wishes berharap juga ini atau berdoa ya her father to have days full of happiness. So this is the correct answer. Oke, kalau yang ini gimana? Hopes her father to get wonderful dreams and things. Jadi dia mengharapkan ayahnya untuk mendapatkan mimpi yang luar biasa dan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa dan mimpi yang luar biasa. Nah, di sini kan dia apa namanya? Bukan apa namanya? Mendapatkan mimpi yang luar biasa dan hal yang luar biasa, tapi apa yang dimimpikan dan diharapkan itu menjadi kenyataan. Tapi kan jadi ini kan tidak sesuai gitu. Dan balik lagi, kita kan bahas tentang ini. Many happy returns of the day that kalau misalnya kita lihat langsung dari sini, sebenarnya kita bisa jump in conclusion. Kita lihat di apa namanya di pilihan gandanya itu ada nggak yang tulisannya happiness gitu. Nah, tapi kadang-kadang nggak selalu happiness ya. Jadi kita juga harus hati-hati nih gitu. Mungkin apa sinonimnya dari happy gitu, misalnya joy gitu, joyful gitu. Nah, jadi itu yang perlu kalian perhatikan juga. Oke, ini Miss tambahkan ya. Nah, tadi apa? Wish just in case. Kalau kalian perlu wish itu berapa? Mirip sama hope. Oke, kemudian lanjut. Yang selanjutnya nih, ini ada dua pertanyaan juga. Kelihatan ya? Mudah kelihatan sih. Wait. Nah, oke. Okay. I know being sick is awful. So here I am to cheer you up and put some smile on your face. Please take care. Wishing you to get well soon. Asing nggak bagi kalian? Get well soon. Nah, mungkin beberapa dari kalian nggak asing ya sudah dengan kata-kata get well soon. Ini berarti hubungannya sama kalau misalnya ada orang yang sakit, kita memberikan ucapan supaya mereka segera sembuh gitu. Oke, jadi get well soon itu semoga lekas baikkan gitu. Semoga lekas sembuh dari penyakitnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat langsung ke pertanyaannya. What is the sender's intention of sending the card? Sender tadi apa? Pengirim ya. Jadi intention. Nah, intention itu apa? Intention itu sama juga dengan goal, artinya tujuan. Tuh, intention tujuannya. Jadi tujuan pengirim uh, cardnya ini ke apa mengirimkan suratnya itu tadi mengirim card-cardnya itu buat apa? Oke. Kita lihat ya jawabannya yang A, to cure the receiver's illness. Cure, cure ini artinya menyembuhkan. Nah, kalau misalnya dari kita tuh cuma ngirimin kartu ucapan ya. Jadi kita eh, tidak bisa menyembuhkan dia dengan mengirimkan kartu ucapan aja kan.
Dan ya yang bisa nyembuhin dia sebenarnya ya Tuhan, balik lagi. Ya, dengan usaha dia sendiri, dengan jaga pola makan dan seterusnya ya, kayak gitu kalian sudah tahu ya. Jadi cure ini tidak tepat gitu. Jadi cure the receiver illness. Receiver itu apa tadi? Penerima ya. Oke, jadi ini juga tidak tepat. Illness itu penyakit. Nih, Miss tambahin nih supaya kalian tahu juga. Nanti habis kita selesai belajar bersamanya, nanti Miss bakalan bagiin coret-coretnya ini. Jadi kalian juga bisa akses lagi. Sama kalian juga bisa cek di YouTube Cahaya. Gitu. Oke. Jadi cure, menyembuhkan. Dan juga ada illness. Itu penyakit. Penyakit. Ada juga yang namanya, aduh, bentar ya, Miss minum dulu. Ada juga yang namanya ini, disease. Ini juga penyakit. Eh, kata apa namanya sinonim dari illness. Nah, kan di ASPD banyak juga ya, teman-teman, sinonim dari apa namanya dari berbagai macam kata-kata gitu. Jadi kalian perlu banget ini untuk memperbanyak kosakata kalian. Makanya nih Miss ngasih beberapa lah dikit ya, masih dikit sih ya. Apa namanya sinonim dari kata-kata itu tadi. Oke. But I hope this would help you guys to at least know some words gitu. Jadi paling nggak kalian tahulah beberapa gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, ask the receiver to play together. Ini jelas-jelas ini get well soon ya, malah dia ngajak main gitu, malah dia ngajak main bersama. Jadi ini juga salah ya. Tadi kan ini ask itu artinya apa tadi? Meminta atau bertanya ya, tapi kalau di sini lebih ke meminta. To ask the receiver to play together. Jadi ini enggak ya, salah. Nah, kemudian to motivate the receiver to be healthy soon. Jadi dia memotivasi apa namanya si penerima untuk segera sehat. Soon itu segera. Healthy itu sehat. Kalau health itu kesehatan. Jadi jangan kebalik ya, guys. Ini kadang-kadang suka kebalik-balik nih. Kalau health itu kesehatan. Kalau healthy itu sehat. Kalau heal apa? Ini yang suka main game nih harusnya tahu nih. Ya, kalau apa main game-game yang perang-perang kayak gitu ataupun ya beberapa game kan ada heal-nya juga ya, yaitu menyembuhkan. Menyembuhkan. Oke. Nah, terus Sun itu segera ya bagi yang belum tahu. Oke. Nah, jadi di sini uh, dia memotivasi si penerima itu untuk segera sehat gitu. Nah, ini bisa jadi jawaban yang tepat ya. Tapi kita bisa cek juga yang selanjutnya ya. Nah, karena kenapa? Karena kan dia di sini kan ada kata-kata gini. So, here I am to cheer you up and put some smile on your face. Please take care gitu. Jadi di sini dia cheer atau menyemangati teman dia atau siapapun ini supaya dia nggak apa namanya supaya dia segera sembuh lah. Jadi ada motivasinya di sini. Jadi ini mungkin benar ya. Kita cek juga to ensure the receiver that he or she is healthy. Nah, ini untuk ensure ini memastikan kalau si penerima itu sehat gitu. Nah, ini kan sudah jelas ya kalau misalnya dia ini tahu kalau misalnya receiver itu sakit gitu. Jadi ini salah ya. Jadi dia ini kan tujuannya itu buat apa namanya? Memotivasi itu tadi untuk mengharapkan bahwa si penerima ini supaya lekas sembuh, get well soon. Semoga lekas sembuh gitu. Ensure itu memastikan. Wait. Hmm. Memastikan. Oke. Okay. Next. So here I am to cheer you up and blah blah blah. The expression
means that the sender wants to make the receiver apa? Oke, gloomy. Gloomy itu apa? Gloomy itu murung. Apakah dia ingin receivernya murung? Tidak. Oke, yang ini healthy. Healthy itu apa? Healthy itu sehat. Apakah dia ingin receivernya sehat? Iya, benar. Oke, tapi kita harus cek yang lain juga nih, ya. Kemudian yang ini proud, bangga. Apakah dia ingin receivernya bangga? Tidak, karena ini bukan tentang kebanggaan ya. Kalau ini glad, itu senang. Nah, glad ini senang. Oke, nah di sini sebenarnya agak nih ada dua jawaban yang mungkin agak sedikit tricky ya. Soalnya kan di sini the expression means that the sender wants to make the receiver apa. Nah, di sini soalnya uh, hanya di ekspresi yang ini. Jadi dia bukan kayak overall gitu, bukan kayak semuanya gitu. Jadi cuman fokus yang di ekspresi yang ini. Jadi so here I am to cheer. So here I am to cheer you up. Jadi di sini saya hadir untuk menyemangati kamu. Nah, jadi di sini kan menyemangati kamunya itu tujuannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita disemangatin tuh kita gimana perasaannya? Nah, kita perasaannya bisa seneng kan gitu. Ada seseorang yang nyemangatin kita, apalagi si doi gitu ya. Nah, jadi ini jawaban yang tepat adalah glad. Kenapa? Karena ini khusus untuk yang ini ya, di expression means gitu. Jadi yang di sini gitu. Kalau misalnya yang keseluruhan, kalau yang keseluruhan itu berarti kan intention dari greeting cards ini tadi atau goalnya itu apa kayak gitu kan. Sedangkan ini cuman yang expression aja. Oke. I hope that you guys can apa differentiate between keduanya ini ya. Jadi mudah-mudahan dari situ kalian bisa membedakan ya. Oke. Next, congratulations on your new job. Finally you got the right job just as you desired. May every day of your new job be rewarding and may you have a great career ahead. Oke. Nah, di sini adalah ungkapan congratulation nih. Kan dari awal tadi ini selebrasi, celebration, kemudian yang ini ungkapan supaya cepat sembuh. Nah, baru yang ini congratulation yang sering dipakai untuk greeting cards ya kan. Nah, di sini uh, ada apa namanya? Di sini kan dia memberi ucapan selamat kepada seseorang ya atas pekerjaan barunya ya. Your new job. Finally you got the right job. Akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan yang tepat. Just as you desired. Sama seperti yang kamu inginkan selama ini. Nah, may every day of your new job be rewarding and may you have a great career ahead. Semoga setiap harinya dalam di pekerjaan kamu yang baru be rewarding. Rewarding itu apa ya bahasa Indonesianya? Bisa gak lupa. Rewarding and may and may you have a great career ahead. Dan semoga kamu mendapatkan uh, karir yang bagus, karir yang luar biasa ke depannya. Jadi ahead itu ke depannya ya. Oke, jadi Miss tuliskan di sini ya. Miss agak lupa nih, rewarding itu gimana ya bahasa Indonesianya? Kalau desire itu inginkan, yang diinginkan atau yang didambakan selama ini ya. Kemudian ada juga ahead, ahead itu ke depannya, ke depannya. Kemudian, ntar yang rewarding tadi, Miss coba cek deh yang bener ya, karena bisa agak ragu untuk artinya. Ya, sambil nunggu deh. Ya, intinya kan di sini kita kita tahu ya, kalau dia ini memberikan ucapan congratulations atau selamat ke seseorang ya. Oke, so the first question, what is probably the sender's relation to the receiver? Nah, ini nih, kira-kira hubungannya apa nih?
antara si pengirimnya dan penerima. Coba kita lihat lagi ya. Kan di sini itu congratulations on your new job. Oke, berarti ini yang pasti kan si orang ini itu udah kerja nih kan. Jadi kita bisa eliminasi dua hal ini karena ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Dalam artian, kalau misalnya sama-sama masih sekelas gitu ataupun satu sekolah kan berarti mereka masih sekolah bukan di tahap di mana mereka bekerja. Meskipun memang kalau sekarang kan ya kita adalah ya teman-teman yang mungkin udah bekerja gitu, apakah itu mungkin bisnis online kayak gitu, yang ya gampang-gampang lah ya. Nah, tapi kalau misalnya memang umumnya ya, umumnya pastinya ini yang udah nggak sekolah gitu. Oke. Kemudian ada ini, colleague and friend. Colleague, ini bacanya colleague ya guys. Eh, Polea gue, ini bacanya colleague. Jadi a colleague itu rekan kerja dan a friend ya itu seorang teman gitu ya. Jadi antara dua ini nih. Nah, kita lihat lagi ya. Karena ini merupakan apa namanya? Ungkapan selamat dan kita lihat nih ada kata kuncinya sebenarnya. Just as you desired. Seperti yang kamu inginkan. Nah, suatu hal atau keinginan yang kita dambakan ya, yang kita dambakan itu biasanya yang tahu siapa sih? Yang tahu pasti temen ya, atau mungkin saudara kita gitu, atau orang terdekat kita gitu. Dan biasanya memang teman gitu, yang kita sering ajak bicara ya. Nah, kayak gitu. Jadi, dari sini itu jawaban yang tepat itu friend. Kenapa nggak colleague, Miss? Kan kalau colleague itu kan teman kerja kayak gitu. Nah, memang mungkin bisa jadi itu teman kerja, tapi kebanyakan kalau teman kerja ini pasti kan ya mereka di satu kerjaan itu tadi kan gitu. Nggak mempedulikan sama yang lain gitu. Apakah dia eh, mempunyai pekerjaan yang baru yang lebih bagus yang dia inginkan kayak gitu. Jadi yang paling tahu itu adalah friend kayak gitu. Oke. Jadi jawabannya A. Next, what has the receiver achieved? Apa yang telah didapatkan oleh si penerima surat penerima greeting card ini tadi? Oke. Jadi di sini yang pertama ada a good job atau sebuah pekerjaan yang bagus, kemudian a job promotion atau promosi pekerjaan, sebuah promosi pekerjaan, atau a great job reward. Wait, sebentar guys. Oke, aku balik lagi. Oke, a great job reward berarti hadiah yang bagus dari pekerjaan. Job reward, job reward. Wait, ini pastiin dulu job. Oh ya, imbalan pekerjaan ya, hadiah hadiah pekerjaan atau imbalan pekerjaan yang bagus gitu, yang luar biasa, atau a better new vocation, sebuah urusan yang baru. Jadi vocation ini artinya apa namanya? Artinya juga pekerjaan ya guys, selain dari job. Kayak Miss tulis di sini. Wait, sebentar, sebentar. Vocation, vocation itu artinya pekerjaan. Tapi nggak cuma pekerjaan aja sebenarnya dia. Pekerjaan, dia bisa juga artinya jurusan, kayak vocational school. Kalau kalian nanti lanjut ke SMK, nah itu apa namanya? Itu disebut vocation, sekolah senior high school gimana ya? Senior high school vocation. Nah, wis lupa nih bahasa Inggrisnya. Tapi eh, memang SMK itu vocational school gitu kita bilangnya. Oke, jadi ada pekerjaan ataupun jurusan
Oke, ada pekerjaan, ada juga jurusan ya kalau vocation. Kemudian selain dari vocation sendiri, itu ada juga job ya sebagai pekerjaan ataupun occupation. Nah, ini sinonimnya ya occupation. Occupation ini merupakan pekerjaan. Nah, oke, jadi ada apa namanya? Ada beberapa sinonim gitu dan ada juga artinya yang eh, sama gitu atau berbeda juga gitu. Nah, jadi ini kan sama-sama artinya pekerjaan. Yang ini berbeda nih, ada yang artinya pekerjaan ataupun jurusan tergantung sama eh, apa tadi konteksnya. Nah, kemudian selain itu ada juga kan work ya. Nah, tapi kalau work ini itu kerja ya, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu job, occupation atau vocation itu tadi. Dan apa namanya? Memang ini mirip-mirip ya kayak ada hubungannya biasanya kan kalau pekerjaan kayak work work gitu kan Miss ya nggak semuanya gitu kerja ini di sini merupakan kata kerja ya kata kerja atau action gitu nah dan di sini dalam bahasa Inggrisnya itu work gitu kalau pekerjaan kan dia kata benda nah jadi menggunakan job or occupation nah kita balik lagi nih ke sini jadi kan tadi yang diterima oleh si penerima greeting card ini apa gitu oh tadi kan si temennya ini bilang kalau dia akhirnya mendapatkan the right job atau pekerjaan yang tepat eh, sesuai dengan yang diinginkan atau yang didambakan gitu oleh si penerima gitu. Nah, jadi kira-kira wait, ini tambahkan dambakan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan a good job. Ini kerja bagus ya, lebih kayak eh, ucapan mirip kayak that's a good job gitu, kayak ungkapan pujian gitu sebenarnya. Tapi kalau di sini bisa juga diartikan pekerjaan yang bagus kayak gitu. Nah, tapi kan di sini lebih ke ini ya kalau misalnya lihat di sini kan yang sesuai dengan yang dia dambakan kayak gitu. Jadi bukan cuman a good job gitu. Kemudian a job promotion. Nah, di sini nggak ada yang menyebutkan tentang job promosi atau promosi pekerjaan juga gitu. Jadi dan ini completely new job gitu katanya. Di sini kan your new job yang di sini. Jadi ini juga eh, kurang tepat ya. Nah, kemudian a great job reward gitu. Di sini imbalan tadi kan, imbalan sedangkan itu bukan imbalan kan. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang ini a better new vocation. Nah, ini yang menurut Miss ini lebih tepat ya karena di dia sampaikan ini ada better-nya dan new. Ini ada better dan new. Karena kan di sini dia juga menyampaikan kalau uh, new dan yang sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya kan kalau sesuai dengan yang kita inginkan kan pastinya lebih bagus kayak gitu kan. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang D itu. Kalau ini kurang tepat ya. Oke, kemudian oh ya tadi Miss ngecek untuk artinya rewarding. Rewarding itu artinya bermanfaat. Rewarding. Oke. Oke, nah jadi ini untuk yang greeting card. Nah, kita udah bahas 3 soal. Mudah-mudahan dari sini kalian bisa membedakan ya beberapa hal dan kebetulan memang apa namanya tiap soalnya beda-beda juga ya ini nggak semuanya sama kayak gitu. Oke, next kita akan bahas tentang eh, apa namanya procedural text. Di sini ada 3 soal. Oke, ini Miss ambil dari PPAD Sleman yang ini. Jadi mungkin dari kalian yang anak-anak Sleman mungkin pernah lihat yang kayak gini soalnya. Ya, oke. Jadi ini ada easy pea and spinach carbonara. Easy pea. Nah, beda ya. Udah belajar kan tadi? Easy pea and spinach carbonara. Jadi ini uh, carbonara kacang kapri dan buncis atau kacang apa ya? Kacang kacang apa ya? Kacang kapri misalnya. Di wait, cek ya.
Oh ya, ada kacang kapri ataupun ya bisa kacang polong juga. Oke, so eh, bagi yang nggak tahu ya, ini kita tulis lah ya, sebagian beberapa lah ya. Spinach itu bayam, nggak semuanya sih ya, yang umum-umum aja nih. Kemudian eh, pea itu kacang kapri. Ini heboh banget ya yang di situ. Oke, di sini kacang kapri. Sorry, kacang kapri. Ya kalian bisa lihatlah ya kalau kacang kapri itu kayak gimana. Atau, nah ini deh. Nah yang kayak gini bentuknya. Ya, jadi ya tahulah ya gitu. Kalau misalnya pea itu yang bentuknya kayak gimana, itu yang seperti ini. Tuh, oke. Balik lagi ya ke sini. Kemudian di sini ada waktu, biasa servingnya 4, kemudian total time 20 minutes and 4 cups. Oke, jadi biasanya kalau di eh, introduction lagi, procedural text ya kan pasti ada ingredients dan juga step ya kalau misalnya itu tentang how to make something, kecuali kalau how to use something or how to operate something, nah itu kan berarti langsung directionnya aja kayak gitu. Nah di sini ada eh, apa namanya ingredientsnya, 1.5 tablespoons of extra virgin olive oil, kemudian half cup panko breadcrumbs, preferably whole wheat. Kemudian one small clove garlic minced. Kalau minced itu dicincang halus. Kalau ya selanjutnya 8 tablespoon grated cheese. Grated itu diparut ya, parut. Kemudian eh, ini dipisah ya. Kemudian divided itu dipisah. Kemudian 3 tablespoon finely chopped fresh parsley. Ini berarti di chop itu sebenarnya dia juga artinya dicincang, cincang. Tapi biasanya kalau chop itu apa namanya? Dia lebih kayak kalau misalnya chop itu menggunakan pisau ya. Kalau minced itu kadang dia pakai pisau, tapi dia juga bisa pakai alat eh, apa namanya? Alat untuk cincangan yang halus gitu. Bisa juga kayak apa ya, kayak digiling gitu. Bentar ya, miss cek lagi. Wait, 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 wait. Ya, bisa kayak pakai ya alat lah ya. Jadi if you guys want to know minced garlic like this, minced garlic, ya you know lah. Kalau misalnya kalian yang sering masak ya tahu lah ya kayak gini bentuknya. Oke, ini sekedar anu aja, sedikit apa intermezzo supaya kalian nggak ngeliat teks terus gitu. Jadi ada gambar lah dikit ya. Oke. Kemudian ada juga finely chopped fresh parsley. Nah, parsley itu merupakan kayak dedaunan gitu juga ya. Kita bisa cek di sini nih supaya tahu. Ya kan kita belajar ya. Jadi kita nggak harus apa ya? hmm, nggak cuma yang di teks doang. Jadi kita tahu juga yang lain gitulah ya. Jadi kalau parsley itu bentuknya gini guys, dia tuh lebih kayak curly gitu, kayak seledri ya, kayak seledri gitu, tapi dia lebih kayak keriting gitu, yang ujung-ujungnya nggak yang kayak gini. Ini parsley tapi ya gambarnya seledri gitu. Nah yang ini kelihatan kan ya dia lebih curly gitu. And then this is parsley, and then um, 3 large egg yolks. Egg yolk itu adalah kuning telur. Yolk itu kuning telur. Kuningnya ya, kuning telur. Kemudian ada juga half teaspoon ground pepper. Ground itu yang digiling ya.
kemudian atau ya yang pepper yang udah ditumbuk itu juga. Kemudian a quarter teaspoon salt, 1 9 ounce package of fresh tagliatelle or linguine. Nah, ini berbeda ya guys, tagliatelle dan linguine ini. Gambarnya seperti ini. Tagliatelle itu yang dia itu tebel-tebel kayak gini, ini tagliatelle. Sedangkan kalau linguine itu yang biasanya ada di spaghetti. Jadi dia kayak gini. Ini link. Oke, jadi udah tahu ya. Ini sedikit intermezzo supaya nggak kering matanya lihat kayak ginian. Oke, next. Ada juga baby spinach atau apa namanya tadi? Bayam ya. Kemudian ada juga peas, bisa fresh or frozen. Oke. Kemudian yang pasti ada direction atau ya stepnya, cara-cara untuk pembuatan dari pea and spinach carbonara, carbonara bayam dan kacang kapri gitu. Put 10 cups of water in a large pot and bring to boil over high heat. Jadi ini masukkan 10 cup air ke panci yang besar dan bring to boil over high heat. Uh, didihkan, bring to boil itu didihkan ya. Boil itu didih, mendidih, mendidih. Kemudian over high heat. High heat itu panasnya tinggi. Yang tinggi. Kemudian selanjutnya, meanwhile, heat oil in a large skillet over medium high heat. Sementara itu, panaskan heat. Kalau heat doang kayak gini, itu artinya panaskan. Panaskan, panaskan mana tadi? Panaskan oil atau minyak ya. Minyaknya tadi dia menggunakan extra virgin olive oil atau minyak zaitun yang virgin. Sampai mana tadi? I'm sorry. Oke, okay. In a large skillet over medium high heat. Di skillet yang besar. Skillet itu sebenarnya kayak teflon ya kalau kita di Indonesia. Tapi sebenarnya macam-macam gitu skilletnya. Ini tadi sempat ngecek juga. Skillet pan. Itu ada yang kayak gini. Yang ini cast iron. Kayak dia, apa namanya, lengket kayak gitu. Kalau yang ini yang nggak lengket. Tapi skillet ini macam-macam sih di apa ya, kalau di barat itu penggunaannya. Jadi ya intinya kalau kita mudahnya di Indonesia itu pakai teflon lah ya supaya nggak lengket gitu. Oke, kemudian uh, sama mana tadi? Oke, add breadcrumbs and garlic. Breadcrumbs itu remah roti sebenarnya. Tapi di sini panko breadcrumbs ini uh, apa ya bahasa Indonesianya? Panir, tepung panir. Kalian tahu tepung panir yang biasanya ada di tepung panir itu yang biasanya ada di nih di risoles kayak gitu. Nah, tepung panir kayak gini, tapi kalau panko dia yang putih. Panko breadcrumbs. Nah, dia yang putih kayak gini. Kayak gini. Ya, yeah, you guys know. Oke. Okay. Kemudian cook stirring frequently until toasted sampai dia terpanggang dengan sempurna. About 2 minutes. Transfer to a small bowl and stir in 2 tablespoons of cheese and parsley. Jadi ini pindahkan ke mangkuk yang kecil, kemudian diaduk di dengan 2 tablespoon atau 2 sendok makan cheese and parsley set aside gitu. Kemudian ini jadi kayak apa ya, kayak yang apa masih yang kering gitu ini, yang bahan-bahan yang kering gitu. Kemudian yang ketiga, whisk the remaining 6 tablespoons of cheese, egg yolks, egg, pepper, and salt in a medium bowl. Ini dimasukkan, dikocok ya, dicampur lah ya, diaduk dengan rata apa namanya si kejunya tadi, 6 kejunya tadi yang dipisah tadi kan.
dari 8 ini tadi kan ada 8 tablespoon. Nah, yang duanya buat yang campuran ini dan yang 6 buat campuran yang basah ini yang ada egg-nya. Kemudian egg, pepper, salt dan ke medium bowl atau mangkok yang ukurannya sedang. Kemudian cook pasta in boiling water. Jadi dimasak pastanya. Jadi yang ini tadi eh, ini tuh pasta ya guys. Kalau penyebutannya gitu. Jadi tagliatelle, linguine atau mungkin makaroni itu termasuk pasta gitu. Jadi dia bilangnya di sini pasta gitu. Ya terserah pastanya bentuk apa gitu sebenarnya. Oke. Okay. And then cook the pasta in boiling water. Jadi di air yang mendidih tadi, stirring occasionally. Jadi diaduk terus sampai 1 menit. Kemudian masukkan bayam and peas and cook until the pasta is tender. Kemudian dimasak sampai pastanya yang ini tadi itu uh, lunak gitu. Jadi lunak ya, nggak keras kayak yang sebelumnya. Gitu. Kemudian disaring, dan ditaruh drain itu disaring ya, drain itu disaring, kemudian ditaruh ke mangkok yang besar. Nah, baru yang kelima, slowly whisk and reserve cooking water. Maaf ya guys, kalau di sini ribut sekali. Oke, slowly whisk the reserve cooking water. I'm sorry, bentar-bentar. Pelan-pelan dikocok reserve cooking water. Jadi sisa sisa apa namanya uh, air yang dimasak tadi buat pastanya itu into the egg mixture ke campuran apa nih? Campuran telurnya tadi. Mixture itu campuran ya. Gradually add the mixture to the pasta. Secara bertahap, gradually itu secara bertahap, 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 bertahap. Tambahkan campuran campuran yang tadi sudah dibikin itu ke pastanya. Tossing with tongs to combine. Di apa namanya? Kayak di tossing itu kayak dicampur, diaduk-aduk gitulah ya. Eh, dengan tongs itu penjepit yang kalau misalnya kalian ngambil gorengan itu kan pakai itu ya penjepit yang itu ya itu pakai dua ya apa ya bahasa Indonesianya penjepit makanan bukan ya tapi kalian tahu kan ya yang itu ini Miss mau klik Google tapi ya udahlah ya intinya kali yang itulah ini Miss bisa uh, for cooking for cooking. Nah kayak gini ya tau lah ini tongs namanya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian serve top with the reserved breadcrumb mixture. Kemudian disajikan dan diberi topping dengan sisa campuran breadcrumb tadi. Oke, nah jadi kita udah tahu ya cara bikin carbonara bayam seperti itu. Guys, mohon maaf ada tetangga yang ya lagi itu. Jadi ya ada suara-suara mesin apa itu namanya gerinda ya apa itu aku kami lupa namanya so I hope that my voice still clear to you guys really hope ya I'm so sorry for the inconvenience maaf banget karena harus kayak gini tapi mudah-mudahan suaranya oke aja oke kita masuk ke pertanyaan nomor pertama yang pertama which of the following statements are in line with the text itu itu aduh Miss kayaknya harus pindah lokasi deh bentar supaya mudah-mudahan ini bisa terselamatkan sedikit lah ya guys bentar wait sebentar ya sebentar okay I hope that this place still safe nah di sini better kayaknya suaranya nggak terlalu berisik ya oke okay, so the first question, which of the following statements are in line? Nah, ini mana yang sesuai ya sama kayak yang, ya, kebanyakan soal ASPD.
Eh, Oke, kita cek yang pertama. The breadcrumbs, garlic, cheese, and parsley are added to the boiling water. Nah, kita udah tahu tadi kalau yang kayak breadcrumbs, kayak gini, garlic, cheese, and parsley, yang ini tadi itu nggak dimasukkan ke boiling water. Karena boiling waternya itu buat apa? Buat pasta, ya kan? So, this one is incorrect. Jadi, kalau ada jawaban yang ada satunya pasti udah salah. Yang ini. Oke, kemudian selanjutnya kita berarti cek yang dua, tiga, empat. Ya, kita coba cek dulu ya. Oke. The pasta, spinach, and peas are cooked together in boiling water. Apakah benar? Ya, benar. Karena tadi kan eh, pasta. Tapi dia, anu ya, pertama si pastanya dulu dimasukin. Nah, yang ini kan cook pasta in boiling water for 1 minute. Kemudian add spinach and peas and cook until the pasta is tender. Nah, ini bisa jadi benar. Karena memang direbus di apa air yang mendidih secara bersamaan ya, bersama gitu. Tapi kita harus cek dulu yang lainnya. The egg mixture is slowly combined with the reserved breadcrumb mixture. Oke. Okay. Yang ini the egg mixture. Egg mixture itu kan yang ini ya, with the remaining 6 tablespoon of cheese, egg yolk. Nah, ini yang ini. Kemudian salt ini ditaruh di medium bowl. Yang ini kan. Kemudian yang ini combine with the reserved breadcrumb mixture. Apakah dia diberi breadcrumb? Di sini kan nggak ada ya, nggak ada breadcrumbnya gitu. Jadi ini, oh wait, yang di sini slowly with reserved cooking water. Oh, ini juga bukan ya. Ini reserved cooking water, ya kan? Meskipun ada reserve-nya, tapi ini cooking water ya, bukan bukan egg mixture. Jadi yang ini, eh ya, kan ini breadcrumb mixture. Dengan ini egg mixture ya. Kalau apa namanya breadcrumb mixture-nya itu yang di atas ini kan. Ini ada breadcrumbs yang ini. Wait, yang ini breadcrumbs yang ini. Kemudian kalau yang ini egg mixture-nya itu yang bawah sini. Yang ini, yang egg yolk ini. Nah, ini kan yang dicampur sama yang dicampur slowly itu adalah cooking waternya dan juga egg mixture ya. Jadi bukan yang ini. Jadi jawabannya salah. Jadi kalau ada tiganya dia juga salah. Oke, jadi dari sini kita udah tahu kalau jawabannya yang benar itu 2 dan 4. Tapi kita bisa cek juga ya yang nomor 4-nya kayak gimana. The breadcrumb mixture is set aside and later added as a topping. Ya, benar. Karena di sini yang di akhir serve topped with the reserved breadcrumbs. Nah, yang ini. Jadi, jawaban yang benar adalah C, 2 dan 4. Oke, okay. The text is likely beneficial for. Oke, okay. Yang teks ini tadi, procedural text ini bermanfaat untuk siapa? Oke, okay. Yang pertama, cooking enthusiasts who are interested in gourmet Italian cuisine. Jadi, para antusias masakan yang tertarik dengan makanan Italia gourmet. Gourmet itu buatan. Sebentar ya. Ini coba cek lagi. Oh, hidangan lezat, guys. Yang benar. Oke. Tapi sebenarnya itu ya apa namanya? Maknanya tambahan makna tambahan ya. Bukan yang begitu signifikan penting yang harus kalian ketahui juga sih sebenarnya. Tapi ini ada bagusnya kalau kalian tahu. Kalau gourmet itu artinya adalah hidangan lezat. Hidangan lezat, oke lah. Hidangan lezat. Hidangan Italia. Hidangan masakan Italia. Hmm. Hidangan masakan Italia yang lezat. Ya, itu. Oke, tapi the point is yang perlu kita ketahui adalah di sini tadi cooking enthusiast. Jadi untuk para entusias atau pecinta ya, entusias tuh
pecinta masak yang tertarik sama Italian cuisine. Cuisine itu makanan. Wait, ini mesti tambahkan juga nih. Cuisine. Nah, kalau ada cuisine ini makanan, ada juga beverage. Beverage itu apa artinya? Minuman. Minuman. Ada juga kalau dalam makanan itu appetizer. Appetizer itu apa? Adalah hidangan pembuka. Pembuka. Ada juga main course. Main course itu hidangan utama. Kemudian ada dessert. Dessert ini artinya kudapan. Nah, ini berbeda ya. Dessert sama dessert itu berbeda ya. Kalau dessert kayak gini, ini S-nya cuma satu, ini artinya gurun gitu. Oke, nah ini ada sedikit vocabulary tentang makanan lah ya. Jadi kalian juga tahu gitu. Oke, next one. Oh iya, ini tadi apakah benar gitu? Eh, ini bisa jadi benar ya, karena ini merupakan Italian cuisine, karena carbonara itu termasuk Italian cuisine, karena dia menggunakan pasta dan keju itu, yang termasuk hidangan khas Italia seperti itu. Ini bisa jadi benar, tapi kita cek juga. Yang selanjutnya, people who are looking for a quick and easy healthy pasta recipe. Oke, sebenarnya di sini kita bisa lihat juga ya, kalau misalnya ini ya lumayan cepat juga karena dia prep-nya 20 menit, yang mana totalnya juga 20 menit, total time-nya. Eh, jadi dia sebenarnya lumayan quick lah ya, termasuk quick kayak gitu. And then, is it is it healthy? It can be considered as healthy. Jadi ini juga bisa dikategorikan healthy juga karena dia ada pea dan spinachnya juga. Jadi ini bisa jadi dia sebenarnya benar juga, tapi kita harus cek lagi ya. Wait, parents who are searching for tips on managing children's healthy diet. Nah, ini nggak nggak apa ya, kurang kurang eh, kurang kurang sesuai sama goalnya sih lebih tepatnya ya, karena kan di sini memang dia sebenarnya dari sini sebenarnya kita bisa tahu juga ya kalau di sini ada easy ini maksudnya ditujukan ke orang-orang yang mau cepet gitu sebenarnya, dan juga ada pea and spinach-nya ini juga dikategorikan sebagai hal yang sehat gitu. Nah, jadi sebenarnya memang cenderung jawaban yang benar itu yang ini ya, yang B. Tapi kita bisa cek juga yang lainnya ya. Dan yang ini tadi, ini salah karena apa? Karena ini bukan ke, apa namanya, bukan tipsnya. Bukan tips untuk managing children ya, tapi how to cook something kan? Untuk, apa namanya, bikin pasta carbonara tadi. Kemudian, nutritionists who are seeking information on balanced meal preparation ini juga tidak sesuai karena kan ini balanced meal preparation yang apa informasi tentang penyiapan makanan. Makanan, bentar, preparation itu persiapan. Kata lainnya, wait, preparation selain persiapan, ya persiapan sih. Lebih kayak apa ya, preparation di sini lebih ke susunan apa aja sih, kayak apa-apa aja yang perlu disiapkan gitu lah ya. Balance meal preparation ya persiapan untuk makanan-makanan yang seimbang, jadi informasi tentang itu gitu. Dan ini nggak membahas tentang itu ya. Kemudian yang ini tadi kita balik ke sini yang tadi ya, yang jawaban nomor yang A atau yang B gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke sini, kita bisa tahu kalau misalnya di sini ada tulisannya easy dan ini tadi ya. Wait, kok dia nggak bisa? Oh wait. Tidak, tidak. Oke. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke sini, ya pasti udah
kelihatan sih sebenarnya dari situ kalau misalnya yang jawaban yang paling tepat ini karena dia cepet aja bikinnya dan juga healthy karena ada pea and spinach gitu. Kenapa kok nggak nomor satu, Miss? Yang A, Miss. Padahal tadi kan kayaknya bener nih kayak gitu. Iya, sebenarnya eh apa namanya? Mungkin jawaban yang A itu juga bisa benar kayak gitu. Tapi di sini kan eh, kita cari yang paling tepat. Oh, sorry, ini kok Miss kayak gini sih. Yang paling sesuai sama bentuk teks yang ada itu. Yang paling sesuai sama apa yang ada di teks proceduralnya tadi kayak gitu. Jadi yang paling sesuai itu yang ini karena dia easy aja bikinnya dan sehat juga kayak gitu. Biasanya kalau misalnya cooking enthusiast itu mereka nggak mempedulikan apakah itu bakalan cepat, apakah itu healthy. Yang penting makanannya itu lezat kayak gitu. Jadi memang yang paling tepat jawabannya itu adalah yang B seperti itu. Oke, next one. What will likely happen if only half the served cooking water is whisked into the egg mixture? Apa yang akan terjadi jika only half reserved cooking water kalau misalnya cuma setengah dari sisa apa cooking water atau air bekas masak pasta tadi yang dicampurkan atau dikocok dengan egg mixture atau campuran campuran dari telur tadi. Yang pertama, the egg mixture will curdle atau menggumpal. Kalau yang ini the sauce will become thicker. Sausnya nanti jadi lebih kental. The, the breadcrumbs will dissolve. Breadcrumbnya nanti jadi hilang. Jadi apa namanya? Dissolve itu kayak lenyap gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian pernah makan kerupuk kalian masukin di apa namanya di kuah bakso atau mungkin di kuah sayur ataupun apa itu dia kan yang awalnya crispy terus jadi apa namanya jadi lembek gitu kan. Nah, ini lebih ke itu. Jadi dissolve gitu. Kemudian the pasta will become overcooked. Pastanya jadi terlalu masak. Oke. Yang di sini kita kita lihat kalau kalau misalnya dari optionnya di sini kan eh, yang ini udah kelihatan salah ya karena ini kan kalau misalnya hubungannya sama overcooked atau lewat masak, terlalu masak atau terlalu lembek. Jadi overcook ini terlalu terlalu masak ya sebenarnya masaknya terlalu kelewatan gitu maksudnya. Overcooked dia itu bisa bikin tekstur makanannya itu jadi nggak bagus gitu. Biasanya kalau terlalu masak yang direbus gitu ya, kalau sesuatu yang direbus kalau dia kelamaan dia jadi gimana? Jadinya lembek kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya kayak suatu hal yang digoreng, kalau terlalu lama dimasak dia jadinya bisa gosong kayak gitu kan. Nah, jadi itu overcook ini tergantung juga sebenarnya artinya ya terlalu masaknya yang kayak gimana bisa jadi lembek atau bisa jadi terlalu kering kayak gitu. Oke, kemudian terlalu kering atau bahkan sampai gosong gitu ya. Kemudian ini the egg mixture will curdle atau menggumpal ya. Kita bisa cek di sini kan di sini gradually oke. Jadi dia ini kalau misalnya kita lihat di sini memang yang paling eh, apa yang paling dekat itu jawabannya itu yang A atau yang B. Let's see, what will likely happen if only half? Kalau misalnya cuma setengahnya aja dari cooking waternya yang dicampur sama egg-nya. Kan kalau di sini kita lihat itu uh, the slowly whisk the reserved cooking water into the egg mixture, gradually add the mixture to the pasta. Nah, ini dia perlahan-lahan diaduknya ya. Jadi kalau misalnya cuma setengahnya, mungkin harusnya yang semuanya kan, harusnya semuanya, tapi malah nggak semuanya gitu, cuman sedikit kayak gitu. Airnya kan berarti harusnya pas, tapi dia malah apa namanya, malah
kurang gitu. Kalau misalnya airnya kurang biasanya jadinya kental gitu kan. Jadinya kalau misalnya kental itu jawaban yang sesuai, yang paling tepat itu yang ini gitu. Karena kalau misalnya yang ini the egg mixture will curdle, curdle itu kan menggumpal ya. Ya ini juga bisa juga sih karena kan dia kurang gitu airnya. Jadi ini juga bisa sih lebih lebih tepatnya, oh ya Miss Miss koreksi ya. Jadi lebih tepatnya yang ini. Kenapa? Karena kalau airnya sedikit, kalian pernah kan nyampurin tepung sama air. Kalau misalnya airnya kurang, pasti tepungnya bakalan gumpal dan susah banget diaduk. Makanya kita harus menggunakan air yang pas gitu. Kalau misalnya the sauce will become thicker, ini pastikan ukuran dari air dan juga egg mixture-nya itu pas gitu. Jadi dia bakalan thick gitu dan pas gitu untuk sausnya gitu. Dan itu nggak apa namanya nggak bikin, biasanya kan kalau kita bikin saus kan pasti pengen yang kental aja gitu, nggak yang encer gitu. Dan ya kalau misalnya kita asosiasikan dengan itu gitu, jadi ini pun juga kurang tepat gitu sama yang di sini tadi kayak gitu. Kemudian yang ini the breadcrumb will dissolve. Kita kan menggunakan cooking water-nya ini untuk the egg mixture ya, bukan ke breadcrumbs. Jadi ini juga tidak tepat. Oke. Okay. So this all the answer for uh, what do we call this? Miss selalu ingatnya introduction aja ini. Procedural text ya, procedural text dari yang cara bikin uh, pasta. Oke. Okay. Oke, okay, sebenarnya kita masih ada banyak soal ya. Aduh sayang banget tadi ternyata Miss kita kita banyak pembahasan soal yang detail ya supaya ini sebenarnya pengen menekankan supaya kalian semua itu paham gitu. Jadi yang udah bisa bahasa Inggris itu jadi tahu beberapa detailnya, ya yang belum begitu paham dengan bahasa Inggris jadinya lebih paham gitu. Oh, jadinya seperti itu ya kayak gitu. Makanya Miss lebih menjelaskan secara detail kayak gitu. Jadi ya sayangnya kita nggak sampai ke soal yang sampai habis lah ya. But it's okay. Uh, we will continue untuk yang satu soal ini aja, and then we will stop the the learning together for today, and then we will continue. Kita bakalan lanjut lagi nanti di hari Minggu yang selanjutnya. Mungkin minggu depan bisa IPA, tapi nanti Miss kurang tahu sih. Nanti dari tim Cahaya bakalan diskusi dulu kayak gitu. Mudah-mudahan minggu depan ada ya, jadi kalian bisa lanjut belajar lagi kayak gitu. Oke. Okay. So, this is how to make avocado juice. Ingredients-nya gampang. Ada ripe avocado, jadi ripe itu artinya masak ya. Kemudian one cup cold milk, any variety. Jadi itu apa namanya, jenis apapun, susu jenis apapun, mau itu susu sapi atau susu almond, kan sekarang macam-macam ya. Kemudian 1 tablespoon of sugar, honey or sugar substitute. Substitute itu pengganti. Jadi substitute itu pengganti. Jadi nggak selalu gula yang ada gitu ya. Terserah mau gula manis yang seperti apa kayak gitu. Mungkin kayak Tropicana Slim kayak gitu kan juga bisa dicapai. Oke. Okay. And then the steps are cut the avocado and scoop the pulp. Jadi potong alpukat, kemudian scoop atau sendok ya the pulp, daging buahnya, kemudian put the pulp of the avocado in a blender. Kemudian masukkan daging buahnya itu ke blender. If you're using sugar or honey, add it now too. Jadi dia kalau kamu nambahin gula itu ataupun madu, kamu masukin langsung gitu. Give it a quick whirl to get the juice flowing and the flavors combine. Give it a quick whirl itu ya di blender sebentar lah ya supaya tercampur dengan sempurna gitu dengan uh, apa namanya dengan pemanis yang kamu tambahkan. Kemudian hold off the milk for right now and just add the sugar. Hold off on
the milk for right now and just add the sugar. That part comes next. Jadi eh, apa namanya ini juga bisa dituangkan susunya juga dan tambahkan susu ya sesudahnya. Add the milk if applicable bit by bit. Kalau bisa ya dimasukin sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi yang ini tadi, yang susunya ini tadi itu dimasukkan sedikit-sedikit. You want complete control over the thickness of your drink. Should it be more smoothie-like or more juice-like? Jadi kamu yang menentukan nih, kamu mau itu bakalan yang kayak smoothie konsistensinya, yang kental atau yang juicy, yang kayak jus biasa yang nggak begitu kental gitu. Jadi the natural thickness of the avocado opens up the entire spectrum of consistency. The apa ketebalan atau apa ya kekentalan dari apa namanya natural dari alpukat ini eh, apa namanya dia tuh terbuka dari beragam spektrum konsistensi. Add small amount, blend it up, and decide whether or not you'd like to add more and give it a taste too. Jadi tinggal kamu tambahkan sedikit demi sedikit ya susunya tadi untuk konsistensi yang diinginkan gitu. Kemudian kamu tentukan apakah kamu sudah cukup dengan segitu atau kamu mau tambahkan dan juga jangan lupa untuk taste test. Give it a taste test too. Jadi kasih tes rasa gitu. Kemudian finish blending, garnish and serve chill. Selesai selesaikan blendingnya tadi, di blendernya tadi, dicampurnya tadi, kemudian beri hiasan dan sajikan dalam keadaan dingin. Once you've found the right consistency, blend it until everything is combined thoroughly, creating uniform throughout. Uh, garnish with whatever your heart desired. Ya, ini tadi yang dari anu ya, finish blending, garnish and ini serve chillednya ini tadi itu kita di gitu secara baik itu ini bakalan memberikan suatu uniform yang seragam lah ya tekstur yang seragam gitu dari jusnya itu tadi kemudian kamu tinggal kasih itu seperti apa kayak gitu. Hello guys, are you still with me? Thank you for keeping up with me. Tadi sempat kepotong karena ya tiba-tiba jaringannya nggak bagus. And then we will continue ya, kita lanjutin ya. Wait, Miss lanjutin share screen. Oke, nah jadi kita langsung bahas ke soalnya. The text tells us about, jadi teksnya ini memberitahu kita tentang apa nih? Yang pertama, the way of making avocado juice. Oke, yang ini ya pasti mungkin jawabannya benar ya, karena ini tadi adalah how to make avocado juice. Jadi the way of making. Jadi jawabannya yang ini. Nah, tapi kalau misalnya yang jawaban yang lainnya gimana, Miss? Kita cek ya. The characteristics of avocado juice.
Halo? Oh, kayaknya tadi nggak sempet kerekam ya. Wait, wait. Oke, mudah-mudahan ini lancar ya, guys. I think I need to open the door because the internet connection is so low. Oke, oke, bisa kelihatan ya. Mudah-mudahan. Oke, so ya, yang ini the text tell us about. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, karena apa? Karena kalau kita lihat di sini itu eh, ini merupakan cara buat alpukat jus alpukat ya. Ada kata kuncinya di sini juice. And then di sini yang ada jusnya pun juga yang ini ya, yang paling tepat kan ya, yang paling tepat. Dan juga yang di awal, yang bagian ini kalimat yang di awal itu adalah the way of making avocado juice. Jadi bagaimana caranya bikin jus alpukat. Kemudian kalau yang ini procedure of making avocado smoothie. Ini pun juga salah ya, karena ini bukan smoothie. Jadi ini salah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, when do we add milk? Kapan kita memasukkan susu? Before blending all the ingredients, before adding the sugar or honey, after blending all the ingredients, after adding the pulp. Oke, kita cek ya. Di sini kan tadi uh, yang di step nomor 2 itu adalah if you're using sugar, add it now, give it a quick whirl to get the juice flowing and the flavor combined. Hold on the milk for right now and just add the sugar. Oke, jadi ini kalau yang di sini kan di blender dulu nih alpukatnya ya supaya dia hancur gitu, biar rata kayak gitu. Baru yang selanjutnya di add milk, ya kan? Add milk. Nah, yang ini add milknya itu berarti sesudah dari masukin alpukatnya. Oke. And then kita cek nih, before blending all the ingredients. Enggak ya, karena tadi sudah ada di blender dulu nih alpukatnya. Kemudian before adding sugar and honey. Kita cek lagi tadi, sugar and honey itu dicampurnya di bagian ini kan ya, di bagian yang alpukatnya ini tadi. Jadi sesudahnya gitu. Jadi kalau yang ini after blending all the ingredients, sesudah all the ingredients itu dicampur kayak gitu. Nah, ini juga ini benar ya karena kan sudah di blend yang alpukat dan gulanya tadi baru dimasukin susu. Jadi yang tepat yang ini. Kemudian what will probably happen if we do not whirl the ingredient? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengaduk ya, tidak mengaduk ingredientnya atau tidak campurkan ingredientnya dulu kayak gitu. Oke, the juice will be tasty enggak ya, karena kan enggak kecampur. Kemudian the juice will not be well served. Ini juga ini bisa benar ya, karena nggak disajikan secara benar. Tapi di sini kan kita hubungannya ke ingredients-nya ya. Jadi kita cek lagi jawaban yang lain. The ingredients will be well combined. Ini tidak benar karena kan tadi nggak diaduk gitu. Jadi nggak well combined gitu. Oke, the ingredients will not be well blended. Nah, ini adalah jawaban yang benar karena kan harus diaduk sedikit lah gitu dulu sebelum di blend itu tadi. Okay, so that's all for uh, our meeting today gitu. So thank you so much guys for having me. Jadi untuk hari ini kita sampaikan sampai di sini. Kita udah bahas 2 procedural text dan juga 3 greeting cards ya. Oke, so I hope that you guys can understand. And if you have any question, you can ask me later on. Kalian bisa tanya aja di grup ya. Oke, and see you next meeting. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan atau minggu depannya lagi ya. So, terima kasih udah gabung, Vi, Raras, dan juga teman-teman yang lainnya. Kalian bisa leave roomnya. Terima kasih ya.